sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada hari ini dalam Sapa Malam Gembala edisi Senin 22 Juni 2020. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa sehingga kita bisa menikmati kehidupan dan kita bisa bergembira bersama-sama dengan keluarga dalam keadaan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tapi perlu saya beritahu dulu, tadi kita mengawalinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 55. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan apimu sehingga hati kami pun penuh semangatmu. Rindu dipenuhi Roh Kudus sehingga kita bersemangat. Milikilah kasih Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah miliki firman Tuhan dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu baik memelihara kami sampai hari ini. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami melalui firman Tuhan, sehingga kami punya semangat untuk menghadapi kehidupan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dibacakan dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai dengan 31. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia mendirikan judul Yakub pada akhir hidupnya. Dan tema renungan kita adalah reuni. Ya, reuni. Mari bersama-sama kita simak bacaan kita pada malam hari ini. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel atau Yakub itu ya akan mati, dipanggilnya lah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku maksud saya, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir, dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kata reuni, ya. Kata reuni itu dapat dipisah menjadi re dan uni. Re itu artinya mengulang lagi atau mengulang kembali, dan uni itu artinya menjadi satu. Sehingga reuni dapat diartikan dengan kembali menjadi satu. Nah, kegiatan ini sering dilakukan oleh para alumni sekolah atau suatu perkumpulan. Jadi lulusan atau orang-orang yang pernah melakukan kegiatan bersama di suatu tempat gitu toh. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, sudah lama sekali, mereka mengadakan pertemuan bersama setelah lama tidak berjumpa. Itu reuni dan banyak dilakukan ya oleh kita. Saya tahu ada jemaat GKI Gendung Indah yang tahun kemarin itu pasti alasannya kemana? Oh, reuni A, reuni B, dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah bagaimana Yakub memaknai sebuah kematian. Ya, kematian itu seringkali menjadi suatu momok yang menakutkan.
Tetapi bagi Yakub tidak. Yakub tidak merasa takut dengan kematian, tapi dia maknai. Ia begitu wanti-wanti Yusuf sehingga Yusuf harus bersumpah bahwa nanti ketika Yakub mati, maka jasadnya jangan dikuburkan di Mesir, tetapi dikuburkan di tanah perjanjian, tanah nenek moyang mereka. Karena tanah nenek moyang mereka bukan di Mesir. Di Mesir mereka hanya pendatang. Apakah ini bukan hanya sebuah perasaan sentimental belaka? Aku nanti mau dikubur di sini, jangan di sini, aku dikubur di situ, dekat istri, dekat suami, dekat orang tua dan sebagainya. Apakah hanya sebuah pemahaman sentimental? Nah, tahukah saudara alasannya? Alasannya adalah karena Yakub memahami bahwa kematian itu selain perpisahan dengan mereka yang hidup, tapi juga sebuah perjumpaan. Perjumpaan kembali dengan nenek moyangnya. Kematian dimaknai oleh Yakub adalah sebuah reuni. Nah, saudara, kalau kita bisa memiliki pemahaman yang sama, maka percayalah bahwa kematian di dalam anugerah Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita untuk memiliki perjumpaan kembali dengan para terkasih kita. Ya, itu yang saya bayangkan, bisa berjumpa dengan mami kembali yang sudah duluan pulang. Reuni, ketika saya nanti waktunya pulang, saya bisa reuni. Juga berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan itu sungguh sangat melegakan kita, kan? Karena Tuhan Allah kita mampu memberikan kehidupan yang baik bahkan sesudah kematian kita. Rindu untuk mengalami itu? Tetap setialah pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka pada waktunya kematian itu adalah sebuah reuni yang menggembirakan, yang membahagiakan. Syukurilah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini diberikan semangat kembali. Kami memang boleh berpisah dari orang-orang yang kami kasihi, tetapi dalam firman Tuhan, sebagaimana yang diamini oleh Yakub, bahwa kematian adalah sebuah reuni. Makanya dia tidak mau dikubur di Mesir, tetapi di tanah perjanjian bersama dengan nenek moyangnya, karena dia berharap bisa berjumpa kembali dengan orang tuanya, dengan kakeknya yang dikasihi. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus Kristus janji itu juga diberikan kepada kami. Tolong kami untuk tetap setia. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam sukacita kita, mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 55, dan mari kita menyanyikan bait yang keempat. Ya Roh di dalam cahayamu, Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Sampai jumpa kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.